Saya mau sedikit umumkan kepada saudara bahwa kebaktian selanjutnya yang akan diadakan secara rutin oleh Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Kemuliaan ini akan diadakan setiap hari Minggu yang dimulai hari esok di S. Wijoyo Center, lantai yang ke-11, Jalan Jenderal Sudirman, setiap pukul 9:15 pagi. Sedangkan pukul 8 kami ada Bible Class atau pelajaran Alkitab. Gereja ini sangat menekankan di dalam pemuritan, bahkan tidak akan bisa menjadi anggota resmi dari gereja ini sebelum lebih dahulu mengikuti beberapa pola pemuritan. Bagi mereka yang pertama kali ikut, mereka akan mengikuti dasar kekristenan yang kokoh selama 10 minggu, dan jikalau dites dan diuji lulus, boleh mengikuti yang kedua yang disebut pelajaran Alkitab tentang hidup berjemaat atau Covenant Church Life, dan itu juga berjalan 10 minggu. Dan setelah demikian baru mengisi formulir dan dinyatakan, setelah diinterview, dinyatakan sebagai anggota jemaat di dalam gereja ini. Bukan itu syaratnya, tetapi kami ingin dengan pasti tahu bahwa setiap orang yang datang dalam jemaat ini benar-benar dimuridkan. Karena Alkitab berkali-kali mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Yesus tegur orang Farisi, katanya engkau sesat karena engkau tidak tahu isi Alkitab dan kuasa Allah. Kami berketetapan untuk tidak menjadi demikian. Kami ingin belajar sebagai murid, karena waktu Yesus datang ke dunia yang dia lakukan hanya satu, menjadikan murid. Waktu dia utus umatnya, murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku. Bukan sekedar jadi pengikut, bukan sekedar jadi pengunjung gereja, bahkan orang yang percaya, tapi lebih dari itu, dimuridkan. Sementara ini kami masih pinjam di S. Wijoyo Center, tetapi itu sementara. Sesuai dengan doanya Pak Manalu dan sumbangan dana dari Pak Manalu, nanti kita akan bangun gereja. Puji Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari gereja Jemaat Yesus Kristus Tuhan yang dulu disebut Persekutuan Philadelphia, yang telah menyumbangkan dekorasi yang sangat indah bagi kami selama di sini. Saudara senang dengan dekorasi ini? Kasih sambutan buat mereka, tepuk tangan. Dan saudara hamba Tuhan Samiton ada di tengah-tengah kita sebagai gembala sidang, dan saudara Edi Leo yang juga sebagai gembala sidang di sana. Dan kami akan menantikan masa-masa pada yang akan datang untuk menjalin kerjasama secara bersama lebih erat lagi. Tapi malam hari ini saya ingin saudara memperhatikan firman Allah. Upacara tadi semuanya baik, tapi kalau tidak ada firman Allah semuanya tidak ada artinya. Kita akan baca firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Bertanya kepada orang mati. 20. Carilah pengajaran yang pertama dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka paginya tidak terbit
fajar. Tidak akan terbit fajar, apalagi fajar kemuliaan, tidak akan terbit. Selanjutnya ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu. 1, melarat. 2, lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan 3, gusar. 4, dan akan mengutuk rajanya. Dan 5, mengutuk Allahnya. Dan mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya 1, kesesaan. 2, kegelapan. 3, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan betul-betul buka pengertian kita. Bapa, Engkau melihat dan tahu keterbatasan hamba-Mu, keterbatasan waktu, keterbatasan konsentrasi kami, dan bahkan keletihan tubuh kami. Namun Tuhan, kami ingin Engkau menyegarkan kami, membuka telinga dan hati kami dengan roh hikmat dan roh wahyu, untuk mengenal kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, satu firman Tuhan yang indah sekali, yang saya ingin tekankan justru ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit apa saudaraku? Fajar. Bayangkan kalau saudara sedang tidur malam, dan kebetulan dalam tidur malam tersebut saudara memimpikan atau mengalami satu mimpi buruk, nightmare. Sudah terbangun dengan keringat dingin keluar tengah malam karena mimpi buruk, mungkin dikejar atau ditembak atau dicekik atau segala macam mimpi buruk yang sudah alami, dan sudah bangun dalam keadaan ketakutan pasti. Saya pernah mengalami demikian, apalagi sebelum saya mengenal Yesus Kristus, saya sering sekali mengalami demikian itu. Dan di saat yang demikiannya cuma satu yang saya harapkan. Saya mulai mengintip keluar dari kamar saya, melihat jendela. Saya harapkan mudah-mudahan fajar sudah menyingsing. Tapi begitu saya lihat, saya buka pintu jendela dan masih gelap. Wah, ketakutan mencekam lagi. Dan saya tutup lagi karena dalam keadaan takutan mimpi buruk, sedangkan tidak ada terang di luar. Dan saya takut untuk tidur. Saya tunggu sampai fajar menyingsing. Dan begitu jam 5:30 dari ufuk timur mulai merekah sinar yang berkemilauan, kemerah-merahan dan kuning, mulai muncullah sang surya yang diharapkan oleh setiap insan di dunia. Begitu saya lihat dia muncul, mengusir kegelapan malam, udara pagi yang sejuk mulai berhembus, burung bekicau yang menyanyi kegirangan menyambut hari yang baru. Begitu juga ketakutan saya sirna, dan saya sadar itu semuanya tadi hanya sekedar mimpi. Saya ingin katakan bahwa manusia kita sekarang ini hidup dalam dunia ini dalam suasana yang seperti tadi. Kita dalam kegelapan saat ini, dan tidak hanya dalam kegelapan, banyak orang yang tidur dalam arti tidak sadar akan kebutuhan pribadinya, keperluannya akan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka terbuai dengan segala rayuan, kejahatan, dan segala kemaksiatan, kemewahan, dan hidup serba enak, jalan pendek yang ditempuh orang untuk mencapai kepuasan nafsu yang sementara. Mereka terlena dalam kemabukan tidur, tanpa memperhatikan kebutuhan rohaninya sekalipun. Dari tengah-tengah tidur, generasi ini sedang mimpi buruk. This generation is experiencing the nightmares. Ada mimpi buruk. Hal-hal yang mengerikan terjadi di dunia. Baru beberapa hari yang lalu ada 5-7 ribu para cendekiawan, pemuda-pemuda yang brilian, yang pandai, yang akan menjadi pemimpin masa depan, digilas oleh tank-tank China tanpa belas kasihan. Mimpi buruk dunia ini. Sri Lanka banjir dan 200 sekian orang binasa. Istri dipotong-potong tubuhnya menjadi 9-10 bagian. Seseorang pemuda membunuh
10 orang untuk dipersembahkan kepada setan sebagai agama yang dianutnya. Bulan November yang lalu saya dan istri kebetulan berada di Amerika dalam satu pelayanan, melihat dalam acara TV selama 2 jam. Ditampilkan dalam TV tersebut acara khusus, coverage atau pelingkupan atau peliputan dari satanic worship atau devil worship, penyembahan kepada iblis. Selama 2 jam solid tanpa intermezzo, seluruhnya tentang penyembahan setan. Saya lihat di situ ada seorang perempuan, anak dari pendiri gereja setan, yang menulis The Bible of Satan, Alkitabnya setan. Ditulis dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam Alkitab setan ditulis pada mulanya setan menciptakan langit dan bumi. Dan saya juga lihat imam besar dari setan, gereja setan itu. Wajah mereka mengerikan, pakai make up tapi tidak cantik, menyeringai, saudaraku. Yang imamnya itu keningnya ke atas kayak film Star Trek gitu, saudara. Saya lihat orang ngerinya begini kalau nyembah setan itu. Dan sepanjang program tadi ditampilkan orang-orang yang saudara tidak bisa mempercayai bagaimana orang-orang menyembah setan dengan cara menyiksa diri, terlibat dalam segala macam kemaksiatan, dari membunuh binatang-binatang untuk dipersembahkan, minum darahnya, sampai membunuh manusia. Dan ada seorang ibu yang sampai tega membunuh anaknya sendiri. Setelah dibunuh, dikulitinya, dilepasin kulitnya satu persatu, dan anak tersebut dipersembahkan kepada setan. Ibu sebut di interview, mengerikan lagi. Seorang pemuda dengan beberapa yang menyembah setan menipu teman sekolahnya di SMA, diajak main di sebuah lapangan untuk main baseball seperti rondes, dan sampai di lapangan tersebut bukan main baseball, tapi temannya dipukuli dengan tongkat baseball tadi sampai berdarah dan mati untuk dipersembahkan kepada setan. Seorang pemuda juga membunuh ayah dan ibunya dan clerk pegawai tokonya, dihabisi dan tiga-tiganya dipersembahkan kepada setan. Dan ini merajalela di mana-mana, saudaraku. Tadi pagi kita membaca dalam Quran bahwa di Korea, Seoul sekarang ada banyak sekali child molestry atau molestation of the child. Anak-anak kecil diperkosa, umur 9 tahun ke bawah diperkosa, sampai orang-orang Korea sendiri tidak percaya. Saya pikir hal ini terjadi di negara barat yang maju. Kenapa di dunia timur sudah mulai terjadi hal-hal demikian? Saya ingin beritahu, iblis bekerja tidak pilih dunia barat atau dunia timur. Tujuannya cuma satu. Iblis itu, Alkitab katakan, dia itu pencuri, dia itu pembunuh, dan dia pembinasa. Apapun yang dilakukan, dia ingin mencuri nyawa saudara, mencuri iman saudara, dia ingin membunuh iman saudara, dan belum puas sampai dia akan membinasakan saudara. Dan ini merajalela, dan tidak ada orang satupun di dunia kebal dari serangan ini. Saudara mungkin boleh bangga, saya dari keluarga baik-baik, ayah ibu saya baik-baik, nenek saya baik-baik, tetapi kebaikan rumah tangga dan keluargamu tidak bisa menanggulangi serangan iblis dan setan yang mengerikan pada saat ini. Pemuda yang membunuh ayah dan ibunya serta pegawainya akhirnya harus meringkuk di penjara selama seumur hidupnya, kena jatuhan hukum mati. Tapi sementara di penjara dikunjungi penginjil, anak Tuhan, dan diinjili, dia bertobat. Dan melalui televisi dia siarkan seluruh ke Amerika. Waktu di interview, bagaimana kamu sekarang tidak mau nyembah gereja setan? There is only one way for man to be set free from satanic worship, is through Jesus Christ the Lord. Dikatakan hanya satu cara manusia bisa dibebaskan dari penyembahan setan, kalau dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada harapan di dalam dunia ini. Dunia ini seperti mimpi buruk. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5, di saat orang berkata aman, aman, sejahtera, sejahtera, peace, security, peace, di saat orang berkata aman, disasters come. Itu malah petaka hadir. Semuanya akan terjadi dengan sekonyong-konyong, dan tiba-tiba
It will take you by surprise. Akan menjebak saudara secara konyong-konyong. It will take you off guard. Akan menjebak saudara di saat saudara tidak bersiaga. Saya perhatikan banyak bencana alam sekarang ini terjadi pada waktu malam. Saat manusia sedang terlena, baik banjir ataupun baru-baru banjir di Madiun, jadinya jam 2 malam di tengah orang terlelap dalam tidurnya. Bangun-bangun sudah di tengah sungai, saudaraku. Berapa tahun yang lalu terjadi tidal wave, gelombang pasang di Filipina, di mana dari laut itu melompat ombak itu sampai 500 meter ke darat, dan pada waktu malam sementara orang tidur itu digulung oleh ombak begitu luar biasa. Dan begitu mereka bangun, mungkin sudah di tengah lautan, mereka bangun sudah di perut ikan, mereka bangun dan tidak bangun lagi, banyak sekali. Kebinasaan melanda di mana-mana. There is no hope in this world. Gak ada harapan lagi di dunia ini. Kalau saudara mulai mengharapkan kepada hal yang lain-lain yang bukan Tuhan, tidak akan terbit fajar bagimu, tidak akan terbit hari baru bagimu, tidak akan terbit permulaan baru bagimu, tidak akan terbit pembaharuan dan restorasi dalam dirimu. Karena fajar berbicara tentang restorasi, pembaruan. There's a new day, there's a new beginning. Ada permulaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya diperingatkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 19. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah, roh-roh peramal dengan berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah satu bangsa patut minta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang yang mati? Bagi orang-orang yang hidup, bahasa lazimnya disebut nekromansi. Nekromansi, talking to the dead. Alkitab peringatkan jangan kita mencari pertolongan. Kenapa banyak orang sekarang ini pergi ke tukang ramal? Apalagi dengan adanya podcast, apa namanya sekarang ini, CDBB, saya lupa, ngafalkan juga nggak mau, saudaraku. Lebih baik saya ngafalkan GKBB, saudaraku. Katanya SDSB itu juga sama dengan sebelumnya, sama aja. Apalagi dengan adanya itu tukang ramal, lebih laris lagi, saudaraku. Orang siang malam pada beli kode dan meramal dan tanya nomor dan lain sebagainya. Yang paling celaka di kota Malang, untung Surabaya, Jakarta nggak terjadi. Di kota Malang ada pendeta khotbah, ayatnya dicatat, dianggap itu nomor SIP, saudaraku, dan dipasangi, kebetulan keluar. Celaka betul, tersesat. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia sudah kehilangan direction. Man has lost a sense of direction. Mereka bingung, nggak tahu apa saja yang bisa dicari dan ditempuh untuk memimpin kehidupannya di dalam arus dunia yang serba tidak menentu, dan tidak ada kepastian dalam hidup ini, dan tidak ada jaminan dalam hidup ini. Itu sebabnya semuanya dihalalkan. Kalau hal-hal yang lebih serem-serem diikuti, seperti ramalan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sudah Kristen, yang sudah ikut Tuhan dan ke gereja, tapi saudara masih terlibat dalam segala bentuk ramalan, segala bentuk penyembahan berhala, segala bentuk pergi ke tukang-tukang mencari, memberikan nasib saudara, tanya-tanya kepada para dukun, para suhu, ingin diguamnya, dan segala macam bentuk medium. Hati-hati, bagimu tidak akan terbit fajar, saudara. Tidak akan terbit fajar. Engkau cari jodoh, masih pergi ke tukang ramal. Dan bapak ibu, engkau mau menikahkan anakmu, masih pergi ke tukang ramal cari hari yang baik. Kita datang ke dukun, minta tanggal berapa, hari apa, bulan apa yang baik supaya anak saya nikahnya keberkahan. Dan dukunnya kumat kamit, dia bilang kembali ke sini lagi malam Jumat manis. Jangan lupa bawa ayam goreng dan sekalian kecapnya 3 ekor. Ya, dia bilang ayam warna putih, tapi sebetulnya yang diinginkan bukan bulu putihnya, tapi dagingnya itu yang dia inginkan, saudara. Dan setelah itu dia komat kamit ngomong dan katanya,
nanti paling baik kalau kamu ingin menikahkan anakmu supaya tidak turun hujan, nikahkan dia pada tanggal 17 Agustus. Tentu saja itu musim panas, musim kemarau, dan pasti meriah. Tentu saja itu hari kemerdekaan, semua memperingatinya. Dan kita ikuti petunjuk-petunjuk demikian dan disesatkan. Bagimu tidak akan terbit fajar. Engkau yang mau buka bisnis, tanya sama dukun, saya perlu buka pabrik bakmi atau bakpao atau bakmoy. Kita tanya, saudara-saudara yang terlibat dalam hal ini, tidak akan terbit fajar. Yang ada cuman kegelapan, kesuraman yang menghimpit saudara. Saudara akan melarat, saudara akan merana, saudara akan lapar, saudara akan gusar, saudara akan tenang dalam hidup saudara. Tidak ada damai di dalam hidup saudara. Ada lagi orang mau beli rumah, tanya sama suhu pintunya ditaruh mana. Saya pernah mendoakan orang yang rumahnya dirobah selama 3 bulan, saudaraku, karena ada dukun bilang, oh pintunya salah, dipindah sana, dibongkar lagi, pindah sana. Baru 3 bulan masih sakit-sakitan, dukunnya bilang keliru, rumahnya di hadap sana, pintunya dibongkar-bongkar terus-terusan aja supaya tidak sakit. Saya ingin beritahu, yang bikin sakit, penyakit dan masalah dalam rumah tangga bukan karena salah taruh pintu, tetapi karena saudara tidak memasuki melalui pintu yang satu itu, yaitu Yesus Kristus yang berkata, akulah pintu bagi segala dombaku. Saudara boleh merubah semua pintu, tapi sebelum saudara memasuki satu pintu yang satu itu, engkau tidak akan sampai kemanapun juga. Bagimu tidak akan terbit fajar. Oleh sebab itu, kalau saudara masih terlibat dalam segala macam bentuk obatan dan punya jimat dan punya segala macam, saya ingin beritahu, inilah malam terakhir yang engkau memilikinya. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa menikmati kasih, kemuliaan, hidup baru, hidup kekal, surga yang mulia. Tapi di depanmu adalah masa depan yang suram, yang kelam, yang mengerikan, penuh dengan penderitaan, kegelapan, dan tidak akan terbit fajar dalam dirimu. Saya kadang-kadang heran, masuk rumahnya orang Kristen, masuk rumahnya, di depan itu ada kantong merah gantung, ada lagi kaca, ada gambar macan tuh, tengahnya digantungi salib, saudaraku. Nah, pintu belakang digantung di sana tulang babi. Ini saya bingung, ini menjadi Jakarta Fair atau apa ini? Model gantung-gantungan di sini. Saya tanya, kenapa di sini di depan ada gantungan? Oh, ini mah dari Gunung Kawi, supaya berkatnya, rezekinya banyak di rumah ini. Lah, lantas yang di tengah nih salib untuk apa? Biar ditungguin sama Tuhan Yesus nih salib. Nah, yang belakang tulang babi untuk apa? Supaya diseruduk. Katanya untuk tulak setan. Ini setan zaman apa masih takut sama tulang babi? Sama tulang manusia aja nggak takut, bagi tulang babi. Kita tertipu dan saudara masih terlibat dalam hal-hal begini. Saudaraku, saya ingin beritahu, Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Semuanya punya keris, punya jimat. Saya pernah melayani di Manado, di Sangir, saudara. Korban di sana banyak orang bertobat, termasuk pendetanya baru bertobat. Dan saya bakar jimatnya pendeta. Itu pendeta sambil jadi pendeta punya jimat. Jimatnya ikat pinggang, tali buru orang sana bilang. Ditanya kenapa pakai jimat? Ya supaya dapat kuasa, supaya khotbah saya lancar, makanya saya pakai jimat. Ini mau khotbah firman Tuhan, minta pertolongan iblis, saudaraku. Bagaimana nggak kesasar? Untung beliau merendahkan diri dan bertobat, dan kami bakar, dan dia mengalami kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Tapi jangan sampai kita terlibat dalam segala macam itu. Dikatakan jangan kamu bertanya kepada orang mati untuk satu yang hidup. Sering kali kita datang kepada orang mati yang sudah mati, dipanggil rohnya, mbah siapa, mbah ini atau cik ini atau siapa, tolong saya minta petunjuk. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan kita minta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Tanyalah kepada Allah yang hidup. Nah, ada lagi anak sekolah mau ujian, datang ke kuburan, datang kepada opanya atau omanya, engkongnya atau emaknya atau nenek kakeknya. Opa, oma, saya mau ujian,
minta kepinteran supaya nanti pinter dan lulus. Nah tentunya saudara datang dan bicara sama kubur opa yang sudah meninggal itu, saudara tentunya tidak mengharapkan jawaban daripadanya, bukan? Apabila saudara berkata, opa aku Joni yang datang, tahu-tahu dari kuburan dari suara, oh kamu cu, mari cu masuk sini, masih ada tempat lagi buat satu buat kamu. Apa sudah nggak lari terbirit-birit? Nah kita pinter-pinter bodoh ya begini saudaraku. Kita ngomong dan tidak mengharapkan jawaban. Dan kita minta kepandaian sama opa dan oma kita supaya kita belajar di kuburan, supaya nanti lulus dan lain sebagainya. Saya ingin beritahu bagaimana opa omamu bisa memberikan kepadamu kepandaian, sedangkan waktu masih hidup mereka buta huruf, IQ-nya jongkok. Ada lagi nih orang mau nikah, datang ke kubur minta kepada yang mati, mungkin papa mamanya sudah mati atau siapa saja yang sudah mati leluhurnya, berkata saya minta supaya direstui, supaya pernikahan kita baik dan lain sebagainya. Mana bisa memberkahi pernikahan waktu hidup? Opa atau mamanya suka kawin cerai dan sekarang minta restu, apa nggak ketularan nantinya saudaraku? Berapa banyak dari kita tertipu dengan semuanya ini? Itu sebabnya Alkitab katakan kalau engkau masih terlibat dalam hal ini yang paling menyinggung perasaannya Tuhan. Memang saudara boleh dosa ini, dosa itu, dasar itu cukup menyakitkan Tuhan. Tapi yang lebih dan paling menyakitkan kalau saudara mulai menyembah ilah yang lain. Dalam 10 hukum Taurat, yang pertama, jangan ada ilah lain di samping aku. Karena Allah cemburuan adanya, yang membalaskan kesalahanmu kepada engkau, keturunanmu, keturunan ketiga, keturunan keempat kena kutuknya semuanya. Anakmu kena kutuk, cucu kena kutuk, anak cucumu kena kutuk, cucu-cucumu kena kutuk. Karena Allah cemburuan. Kenapa Allah cemburuan? Simple, sederhana jawabnya. Kenapa cemburuan? Karena cinta. Saya cemburu sedikit kalau ada orang terlalu lama bicara sama istri saya menitin saudaraku. Lebih dari 7 menit, mata saya mulai melotot saudaraku. Kenapa? Karena saya cinta sama dia. Dia juga begitu sama saya. Kenapa kita ada unsur cemburu? Karena ada unsur cinta yang kuat. Kenapa Allah cemburu? Karena dia sangat cinta. Karena begitu besarnya Allah mengasihi saudara dan saya, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya dengan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Itu sebabnya firman Allah mengajarkan ayat yang ke-20 dikatakan demikian, carilah pengajaran dan kesaksian. 2 hal yang Tuhan suruh cari, pengajaran dan kesaksian. Ini penting. Ya, kesaksian saja tidak cukup, harus dengan pengajaran. Pengajaran saja tidak cukup, hanya harus dengan kesaksian. Hanya ada orang Kristen yang cuma cari pengajaran, sehingga banyak ilmu, banyak pengetahuan, kepalanya jadi besar karena isi ayat kebanyakan, perutnya gendut karena terlalu banyak pasal dimasukkan. Tapi jadi sombong dan angkuh dan congkak sekali. Jadi Farisi yang tahu banyak tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya dan tidak ada kenyataannya. Tapi di pihak kedua ada orang yang cari kesaksian, kemana-kemana pergi bersetujuan doa untuk dengar kesaksian. Kesaksiannya bagus dia, kesana lagi, kesaksiannya bagus dia, sehingga supaya kesaksiannya lebih serem dikasih bumbu-bumbu sedikit, ya, supaya lebih serem dikasih bumbu Ajinomoto, Sasa, Miwon, kadang-kadang sedikit bohong supaya orang tertarik sama kesaksiannya. Dan tren semacam ini mulai merajalela. Kalau kita tidak hati-hati mengerti pekerjaan Roh Tuhan pada akhir zaman ini, kita hanyut dalam kekristenan yang semacam ini, yang hanya cari kesaksian. Terlalu cepat kadang-kadang ada orang baru bertobat baru 3 hari sudah diundangi ke kebaktian ini, kebaktian itu, kasih kesaksian, dipuji-puji, dijemput dengan mercy, diantar pulang, traktir, dimakan enak. Orang baru bertobat 3 hari sudah diangkat-angkat, ditinggi-tinggikan, belum sempat dimuridkan, belum sempat ditaklukkan keakuannya, belum sempat menaklukkan diri, belum sempat didasari, sudah diangkat. Akhirnya 3 bulan, 6 bulan kemudian jatuh lagi dalam dosa. Ketemu-temunya ke tempat gituan, belum lagi nyikat uangnya sini dan sana. Sering kali terjadi hal-hal demikian ini.
Dan Tuhan tidak ingin gerejanya dirusak dengan hal ini. Dua ini harus seimbang. Kesaksian saja tanpa pengajaran bahaya sekali. Kita akan jadi Kristen yang eksistensialis, yang hanya berdasarkan pengalaman tapi nggak ada hubungannya dengan history, nggak ada hubungan dengan rangkaian rencana Allah. Cuma senang pada hari ini. Banyak orang Kristen menganut paham eksistensialisme ini, yang hanya pengalamannya indah hari ini, tanpa tahu rencana Allah atas hidupnya. Padahal Allah telah menciptakan kita dan menebus kita untuk satu maksud yang sangat mulia bagi kemuliaan namanya. Amin, saudara. Sadar, tidak cukup kesaksian, tapi kita harus cari pengajaran. Makanya dalam jemaat yang Tuhan bebankan kepada saya juga tekankan pengajaran. Tapi tidak terlalu menekankan pengajaran sampai melupakan kesaksian, sehingga pengajaran jadi kering, jadi teoritis, jadi mechanical, jadi legalisme, jadi mati, jadi nggak ada artinya, hanya ngisi otak saja, padahal hatinya kosong dan tidak pernah mengalami. Dua-duanya perlu, pengajaran dan kesaksian harus berjalan berseimbangan. Amin, saudaraku. Pengajaran yang dipraktekkan akan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Kalau tidak akan terbit fajar bagimu. Dan yang ada apa, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-21 itu, mereka akan lalu lalang di negeri. Apa arti lalu lalang? Ya ini banyak orang yang cari cuman kalau nggak kesaksian cuma pengajaran saja, tapi akhirnya lalu lalang di bumi, mondar mandir, nggak ada tujuan kemana kemari. Bingung kamu jadi Kristen untuk apa? Nggak tahu, pokoknya jadi Kristen. Kamu rencana Tuhan dalam hidupmu apa? Nggak tahu, pokoknya saya mau cari kesaksian, saya mau cari ini. Tapi nggak pasti, nggak tahu visinya, nggak tahu tujuannya, nggak punya penglihatan yang tetap, nggak tahu maksud Tuhan dalam dirinya. Mereka mondar mandir tanpa tujuan. Baik orang dunia yang tidak mengenal Yesus, orang duniawi, orang yang belum mengenal Tuhan, hidup dalam demikian. Tapi juga tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengerti visi Allah, hidup mondar mandir, lalu lalang di negeri. Tuhan tidak ingin kita mondar mandir. Tuhan ingin kita tetap dalam satu tempat dan mulai bertumbuh dan berbunga dan berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Pohon tidak akan berbuah kalau mondar mandir terus-terusan, saudaraku. Saudara yang selama ini mondar mandir, mulai doa, tanya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan saudara di dalam jemaat, di situ sudah ditanam, bertumbuh. Jangan mondar mandir. Saudara mondar mandir bingung sendiri. Di sini katanya puji-pujian boleh, di sini katanya tidak boleh tepuk tangan. Yang benar yang mana? Bingung sendiri tuh, saudaraku. Mondar mandir. Di sini katanya bahasa lidah itu harus, di sini nggak ada bahasa lidah, yang ada cuma sop lidah. Yang benar yang mana? Bingung lagi. Di sini boleh doa kelepasan, di sini nggak boleh doa kelepasan. Yang sini boleh menari-nari, di sini dibilang itu sesat. Bingung, mondar mandir sih. Alkitab katakan seperti di tossed to and fro by the winds of doctrines of the craftiness of man, diombang-ambingan oleh angin pengajaran manusia seperti ombak itu. Berapa banyak orang begitu, gak ada pengajaran sih, gak ada visi. Dan ini wabah yang melanda. Saya senang dengan gerakan Roh Allah di Indonesia nih, tapi saya prihatin dengan adanya kebingungan yang semacam ini. Dan akhirnya apa, saudaraku? Banyak orang Kristen jadi disillusion, jadi bingung dan kacau. Akhirnya dikatakan di sini mereka melarat dalam arti rohani dan mungkin jasmani, karena terlalu banyak mondar mandir, uangnya habis di transport dan bensin. Dan lapar, sudah mondar mandir cari makan tapi tidak pernah kenyang, karena tidak disiplin. Gak tertib hidupnya, semuanya sendiri. Kristen hanya merupakan bagian dari hidupnya, tapi tidak seluruh pusat kehidupannya. Apabila mereka lapar, mulai bergusar, gampang marah dan ngutuk raja, pemimpin, pemerintah dikutuk, Allah dikutuk. Tidak hanya itu, mereka menengadah ke langit, melihat ke bumi, nggak dapat apa-apa. Yang ada cuma kesesaan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka dan dibuang ke dalam kabut. Saudara pernah nggak berjalan dalam kabut? Sudah masuk dalam kabut begitu, semeter juga nggak kelihatan, bingung. Padahal tengah siang hari bolong dalam kabut. Saya berapa kali ngalami itu waktu di gunung, di Sarangan Tato, kabut, sudah nggak bisa lihat apa. Saya setir di Eropa atau di Amerika, Tato kabut, sudah nggak bisa lihat apa-apa, berhenti. Dan banyak terjadi kecelakaan.
Banyak orang Kristen juga begitu, hidup dalam kabut, gelap, gak tahu tujuan. Dan tidak hanya kabut, saudaraku, sesak, terjepit, stres, bingung, depresi. Dan banyak orang Kristen bahkan mengakhiri dengan cara yang naas, bunuh diri, jalan yang paling pintas. Ada orang tanya sama saya, Pak Yeremia, orang yang bunuh diri kalau dia jadi Kristen masuk surga atau neraka? Nggak ada orang bunuh diri masuk surga, nggak ada. Semua masuk neraka. Karena apa? Alkitab katakan tubuhmu rumah Allah, dan rumah Allah itu kudus karena roh Allah tinggal di dalam tubuhmu. Dan barang siapa berani membinasakan tubuhnya akan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita membinasakan tubuh kita, kita akan dibinasakan oleh Allah. Itu sebabnya bunuh diri bukan penyelesaian. Malam hari ini kalau saudara terlalu susah, terlalu jepit, terlalu tertekan, terlalu depres, terlalu stres, terlalu bingung, kacau, kalut, tidak tahu harus berbuat apa, jangan bunuh diri. Masih ada harapan bagi saudara. Cari pengajaran, cari kesaksian. Saya akan berikan ayat yang terakhir di dalam ayat selanjutnya di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Ini kebalikannya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada satu ayat yang indah sekali di sana. Siapa mulai mengerti apa yang saya katakan malam hari ini? Angkat tangan. Menangkap apa yang saya sampaikan malam ini? Angkat tangan tinggi-tinggi yang ngerti. Puji Tuhan. Oke, ada gunanya saya khotbah. Saya teruskan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya berhenti sampai di sini. Oke, Hosea ayat pasal 6 ayat yang pertama berbunyi demikian. Mari, dikatakan sudah ketemu sudah Hosea pasal 6 ayat yang pertama. Mari kita berbalik. Mari kita akan berbalik kepada siapa? Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini nubuatan tentang Yesus di mana kita perlu bertobat. Ayat yang ketiga, perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha apa saudaraku? Sungguh-sungguh mengenal apa? Tuhan. Akibatnya apa? Ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, berbalik kepada Tuhan. Mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Nah, kalau kita lakukan hal itu, Alkitab mengatakan ia pasti. Semua katakan pasti. 1, 2, 3. Pasti. 1, 2, 3. Pasti. Dia pasti muncul sebagai fajar. Saudara cari Tuhan, Dia akan muncul seperti fajar. Tengah malam, dalam keadaan ketakutan, kedinginan, engkau mimpi buruk, engkau bangun keringatmu keluar semuanya, dan engkau buka jendela masih gelap. Tapi engkau tunggu sejenak lagi dan engkau tetap memandang ke arah timur. Sebentar lagi ada cahaya kemilauan dan sang surya terbit membawa harus baru, hari baru, kesegaran baru. Kalau saudara cari Dia, nantikan Dia, bertobat sungguh-sungguh kepada Dia, mencari Dia dengan sesungguhnya, saudara akan ketemu Tuhan. Bukan seperti hantu yang menakutkan. Banyak orang takut ketemu Tuhan, diajak pergi ke gereja atau ke perusahaan, ayo dong kebaktian, nggak mau. Kayaknya Tuhan itu momok yang menakutkan. Dia seperti fajar yang bersinar dan membawa pengharapan, membawa kemuliaan, membawa kehidupan, membawa berkat, membawa pembaharuan, membawa kelepasan bagi setiap kehidupan kita. Dia datang di dunia. Alkitab katakan, aku pintu bagi segala dombaku, barang siapa yang masuk melalui aku akan terpelihara, akan hidup kekal. Waktu dia masuk dan keluar akan menemukan rumput yang hijau. Aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan bukan sekedar hidup dengan segala kepenuhannya. Live to its fullest. Hidup semaksimalnya. Itu janjinya Tuhan, seperti fajar. 22 tahun yang lalu, dalam keadaan kegelapan,
jiwa saya dan pikiran saya. Saya menjerit berseru kepada Allah dan dibawa dalam kebaktian yang semacam ini. Dan setelah mendengar firman Allah, hati saya tertusuk. Saya mengaku dosa saya, meninggalkan hidup saya yang lama, memberikan diri saya kepada Tuhan. Dan sejak 22 tahun yang lalu itu, fajar telah terbit di dalam diri saya. Surya kebenaran bersinar dalam diri saya, membawa pengharapan, pembaruan, hidup kekal, keselamatan, kelepasan, pengampunan dosa. Amin, saudaraku. Yang gelap diusir. Barang siapa ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Bukan akan terbit, bukan mudah-mudahan terbit, bukan lama-kelamaan terbit, tapi langsung terbit dalam kehidupan kita. Orang yang mendengar perkataanku dan menerimanya, percaya dalam hatinya, dia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Sudah berpindah dari maut kepada hidup. Bukan akan, bukan nanti, bukan mudah-mudahan, sudah berpindah dari maut kepada hidup. Tapi yang penting dari semua yang indah-indah ini, kehidupan kekal, keberkatan jasmani rohani, kesehatan bagi tubuh kita, kemakmuran bagi pekerjaan kita, sifat-sifat kita yang diubahkan jadi rendah hati, mau menderita karena Yesus, sukacita dalam Tuhan, kehidupan kekal surga yang mulia, semuanya ini akan kita capai kalau kita mencari Dia betul-betul. Siapa yang ingin mengalami fajar yang daripada Tuhan itu, angkat tangan. Syaratnya cuma satu. Dari ayat yang pertama tadi dikatakan mari kita akan berbalik. Nah, kata berbalik itulah kunci. Berbalik, let us return unto the Lord. Dalam bahasa ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani-nya berbalik itu ditulis dengan metanoia atau bertobat. Kita kenal dengan istilah bertobat. Bertobat itu artinya turn around, berbalik. Metanoia itu artinya change the way of your thinking. Cara berpikirmu diubahkan. Inilah bertobat. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh seperti ayat 3 itu, dia muncul seperti fajar. Tapi masalahnya di sini banyak orang yang ikut Tuhan bukan bertobat tapi simpatisan kerajaan surga. Dan surga tidak perlu kesimpatisan, saudaraku. Ini bukan partai politik yang membutuhkan simpatisan. Surga adalah kehidupan yang kekal, yang membutuhkan orang yang betul-betul mengalami sepenuhnya, bukan simpatisan, bukan tertarik sedikit. Bertobat metanoia, change the way of your thinking. Cara berpikirmu diubahkan. Apa itu, saudaraku? Yaitu dahulunya kita lahir hidup dalam egosentris, self-center, mementingkan diri sendiri. The world revolve around me. Semuanya menjadi milikku, milikku untuk aku menjadi pusat segala sesuatu. Tapi kalau kita bertobat, artinya bukan aku lagi yang memerintah. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Namun aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah pertobatan yang Tuhan inginkan. Bukan tertarik ke persekutuan doa, mulai ngafalkan lagu rohani 1-2 lagu, kau pikir Kristen. Saudaraku, ini yang disebut counterfeit conversion. Pertobatan semu, pertobatan palsu, pertobatan yang keliru, plastic conversion, pertobatan counterfeit. Dan ini merajalela di dunia ini, counterfeit conversion, merajalela di antara anak-anak Tuhan, merajalela di Indonesia ini, orang-orang yang counterfeit conversion, yang bertobat tapi semu, tidak bertobat dengan asli. Makanya hidupnya jatuh bangun, minta konseling terus-terusan aja, saudaraku. Ini Kristen ikan lumba-lumba, setiap seminggu sekali minta dikonseling. Yang dibutuhkan bukan konseling, yang dibutuhkan adalah pertobatan yang murni terjadi dalam diri saudara. Amin, saudaraku. Ada beberapa orang datang sama saya konseling beberapa kali, saya bilang, ini konseling gak akan merubah hidupmu kalau kamu sendiri tidak bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tidak bisa. Kita akan baca itu pada akhir zaman. Kita harus hati-hati dengan semuanya yang serba semu, palsu, imitasi.
Dalam Matius pasal yang ke-7 diperingatkan oleh firman Allah demikian. Matius pasal yang ke-7 diperingatkan oleh firman Allah demikian. Ayat yang ke-15. Waspadalah, dikatakan di sini, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal apa? Mereka. Beware of counterfeit conversion. Hati-hati, waspada dengan pertobatan yang palsu dan semu saat ini. Dan saya akan kupas nanti apa artinya pertobatan palsu dan semu itu. Kita perlu memperhatikan. Zamannya Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan ribuan orang bertobat, datang kepada Yohanes Pembaptis, dibaptis ke dalam air, pulang sukacita. Tapi sementara itu terjadi dan banyak orang diselamatkan, ada serombongan orang Farisi, orang yang luarnya kelihatan beragama tapi penuh kemunafikan, datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, kami juga ingin dibaptiskan. Yohanes melihat dia. Dia tahu itu counterfeit conversion. Ini pertobatan semu ini. Kami minta dibaptis. Kalau sudah jadi pendeta ada orang minta dibaptis, senang nggak saudaraku? Senang kan, tambah anggota. Yohanes Pembaptis tidak demikian. Itu rombongan begitu banyak orang katanya minta dibaptis. Jawabnya apa? Hai, kamu keturunan ular beludak, katanya saudaraku. Kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengajar kamu bisa lepas dari hukuman itu? Keluarkan lebih dulu, nyatakan lebih dulu, tunjukkan lebih dulu buah-buah yang sesuai, yang berpadan dengan pertobatanmu. Karena telah tersedia kapak di setiap akar pohon, dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebangnya dan dibuangnya ke dalam api. Kapak tersedia pada akar pohon. Tuhan membutuhkan satu pertobatan yang radikal. Tobat yang radikal, sepenuh-penuhnya. Radikal dari kata-kata bahasa Latinnya radix, yang artinya akar. Jadi radikal artinya back to the root, kembali ke akarnya. Makanya kapak telah tersedia pada akar. Itulah radikal. Pertobatan yang radikal yang Tuhan inginkan, bukan pertobatan yang semu. Saudara mungkin sudah menjadi orang Kristen, masuk gereja, ikut paduan suara, tapi itu bukan jaminan saudara bertobat dengan murni di hadapan Allah. Bukan jaminan fajar akan terbit bagi engkau. Bukan jaminan bahwa engkau memiliki hidup baru dalam Yesus Kristus. Jadi radikal artinya back to the root, kembali ke akarnya. Makanya kapak telah tersedia pada akar. Itulah radikal. Pertobatan yang radikal yang Tuhan inginkan, bukan pertobatan yang semu. Saudara mungkin sudah menjadi orang Kristen, masuk gereja, ikut paduan suara, tapi itu bukan jaminan saudara bertobat dengan murni di hadapan Allah. Bukan jaminan fajar akan terbit bagi engkau. Bukan jaminan bahwa engkau memiliki hidup baru dalam Yesus Kristus. Aktivitas dan kegiatan rohani yang menggebu-gebu dan bertubi-tubi bukan merupakan tanda dari seseorang yang lahir baru. Buahnya itu yang ditandakan, buah kehidupannya. Saya sering kali melayani di mana-mana, termasuk di penjara di Surabaya Kalisosok. Saya sering ceritakan kisah ini, tapi saya mau ceritakan lagi sebagai pelajaran bagi kita. Satu kali saya disuruh khotbah di penjara itu, dan saya lihat para narapidana begitu banyak, nyanyi semangat sekali. Hebat ya, orang-orang penjara bisa nyanyinya bagus benar, pikir saya. Dan sebelum saya khotbah ada paduan suara di sebelah sana yang diminta berdiri untuk menyanyi. Dan waktu itu ada seorang pemimpin paduan suara yang memimpin. Orangnya keren sekali, tampang bos, celananya rapi, bajunya keren, kumis tipis, keren, bos dia
pakai nak cari do mi sol do. Oke, siap. Saya terkesan sekali. Kepala penjara di sebelah saya tanya, Pak, apa undang guru kur pemimpinan paduan suara dari luar untuk latih? Dia bilang, enggak. Nah itu bapak itu keren, dia juga penghuni resmi di sini. Dika juga narapidana. Loh kenapa dia bisa begini? Diceritakan, ini orang majelis gereja, pengusaha yang cukup terkenal dan berhasil. Tetapi pada satu saat rupanya kekristenan yang dimiliki pertobatannya cuma semu, karena dia terlibat perzinahan dengan pembantu rumah tangganya sendiri. Dan setelah kedapatan hamil, itu pembantu rumah tangganya dipotong, dicincang-cincang dan dimasukkan dalam plastik di Hotel Bali di Surabaya yang pernah masuk koran itu. Dan akhirnya dia dikena vonis selama 40 tahun di penjara. Dan saya lihat dia umurnya kira-kira 40 tambah 40, habis dia di penjara, saudaraku. Sia-sia, kasihan benar. Nah, padahal dia seorang pimpinan paduan suara yang bagus di gerejanya juga, majelis. Nak menjamin, saudaraku, perlu pertobatan yang murni pada malam hari ini. Kalau kita ingin dia tampil seperti fajar yang membawa pemharuan, hidup kekal, hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Siapa yang ingin mengalami pertobatan yang murni di depan Allah? Angkat tangan. Siapa yang ingin mengalami pertobatan palsu terus-terusan, angkat tangan tinggi-tinggi, saya doakan. Nah, saudaraku, puji Tuhan. Oke, inilah tanda-tanda. Ada 10 tanda. Ada 10 tanda pertobatan yang palsu. Yang saudara akan lihat dari overhead projector sana. Bisa ditolong istri saya, jangan dilihat saja. Sudah kelihatan? Bisa sudah lihat tanda-tanda pertobatan yang palsu. Yang pertama, mungkin agak ditinggikan dikit supaya yang belakang melihatnya. Ya. Yang pertama dikatakan the one who receive Jesus as Savior but not as Lord, yaitu mereka yang menerima Yesus hanya sebagai juru selamat, bukan sebagai Tuhan atau penguasa tunggal dalam hidupnya. Saudaraku, saudara kelihatannya ini betul, tapi kalau saudara perhatikan firman Allah itu salah sekali. Saudaraku, Tuhan tidak ingin kita hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan dalam Alkitab jarang disebut itu. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8, 9 dan 10 dikatakan gini, kalau kamu percaya dengan hatimu maka kamu akan dibenarkan. Kamu mengaku dengan mulutmu kamu akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan, orang itu diselamatkan. Orang tidak bisa mengalami keselamatan sepenuhnya, perubahan hidup sepenuhnya, pertobatan yang asli sebelum Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Apa sih juru? Juru itu pelayan. Saudara punya juru masak, ya, juru mudi, juru pengemudi, juru ini, juru itu, juru ini, yang artinya orang yang hanya menolong kita. Seringkali kita memperlakukan Yesus itu sebagai juru, sebagai pembantu. Di Alkitab mengatakan, why do you call me Lord, Lord, but will you not do the things that I do, that I told you to do? Kenapa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak kamu lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Kita panggil dia Tuhan, tapi kita perlakukan dia sebagai hamba kita. Bukankah demikian? Banyak orang anggap Tuhan itu seperti dongkrak mobil. Kalau semua jalan beres disembunyiin, tapi keadaan darurat baru dikeluarin, dipasang lagi. Kalau semua jalan beres gak perlu Tuhan, tapi begitu bangkrut, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, tolong saya mau bertobat, Tuhan berkati usaha saya, kalau Tuhan berkati saya akan tetap ikut Engkau. Diberkati, dia lupa. Bye bye Tuhan, sampai ketemu nanti kalau bangkrut lagi saya panggil. Tapi selama ini jangan urusin saya. Pemuda-pemudi, engkau menggunakan Tuhan seenaknya. Engkau, waktu engkau patah hati, engkau katakan, oh Tuhan, patahlah hatiku jadinya, hancur berkeping-keping, berserakan bagaikan cermin jatuh di lantai yang tak boleh kembali. Tuhan, tidak ada yang lain yang kucintai kecuali Engkau. Habis sudah nggak ada emangnya.
Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan aku. Dan Tuhan cinta. Jeritan orang yang terdesak dan tertekan Tuhan dengar, tertindas Tuhan terdengar. Tuhan, oh hancur hatimu berkebing-kebing, jatuh di mana? Yang sebagian di Cikini, sebagian di Bekasi, sebagian di Tangerang, sebagian Tuhan kumpulin tuh hati-hati. Disembuhkan, ditolong, diberkati, senang masuk gereja, ketemu pacar baru. Bye-bye Tuhan. Sampai jumpa ntar kalau buat hati lagi. Engkau perlakukan Tuhan sebagai hamba, tapi kita panggil dia Tuhan. Bukankah kita sering jadikan dia jongos kita? Kita mau sekolah, mau ujian, oh Tuhan berkati studi saya mau ujian ini, Tuhan berkati saya, berdoa tiap hari sungguh-sungguh sama Tuhan. Begitu ujian sudah selesai dan lulus, bye-bye Tuhan, sampai jumpa nanti ujian tahun depan. Tapi sementara ini jangan urusi saya mau hidup semaunya saya sendiri. Itu bukan pertobatan yang murni. Pertobatan yang murni yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bahasa Grekanya Tuhan itu kurios, yang artinya adalah penguasa, controller, penguasa tunggal dalam hidup kita. Itulah Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini, sehingga meskipun dia sudah bertobat terima Yesus, tapi masih hidup seenaknya sendiri. Untuk ini saya ingin saudara membaca bersama-sama dalam kitab Yudas atau kitab Yehuda terjemahan lama. Yudas itu kitab terakhir sebelum Wahyu. Kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Yang berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik atau jahat, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah atau anugerah Allah disalahgunakan. Anugerah Allah, kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, siapa saudaraku? Yesus Kristus. Itu ditulis untuk orang-orang Kristen yang merangkak masuk dan menyalahgunakan anugerah Allah. Dia pikir percaya Yesus dosanya diampuni, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, diselamatkan oleh karena anugerah Allah pemberian. Sehingga dengan pengertian demikian banyak orang Kristen yang hidup seenaknya, yang sembrono, yang tidak disiplin, karena dia tahu bukan perbuatan saya yang menyelamatkan saya, bukan perbuatan baik saya yang menyelamatkan saya, tapi yang menyelamatkan saya adalah anugerah Allah. Maka saya akan berbuat semau saya sendiri, pokoknya yang diselamatkan oleh anugerah. Sehingga kita menyalahgunakan anugerah Allah itu untuk melampiaskan hawa nafsu kita sebagai kesempatan berbuat dosa. Why? Because Jesus is not the Lord of your life. Karena Yesus tidak jadi Tuhan dalam hidupmu. He cannot be your Savior until He first become your Lord. Dia tidak menjadi juru selamat dalam dirimu sebelum dia lebih dulu jadi Tuhan atas hidup saudara. Adakah area-area dalam hidupmu yang belum didominir, yang belum diduduki, yang belum ditaklukkan oleh Yesus sebagai Tuhan? That has not been put under subjection to the Lordship of Christ Jesus. Malam hari ini izinkan dia memerintah dalam segi kehidupanmu. Rumah tanggamu, Yesus sebagai Tuhan. Dalam perdaganganmu, Yesus sebagai Tuhan. Dalam sekolahmu, Yesus sebagai Tuhan. Engkau pemuda-pemudi, dalam pergaulanmu, Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus sebagai Tuhan bagi engkau, engkau tidak akan cari jodoh sendiri dengan kemauanmu, tapi dia akan carikan bagi saudara, karena dia Tuhan. Amin saudaraku. Banyak anak-anak muda sekarang pacaran, ganti pacar lagi, patah hati, pacar lagi, ganti pacar lagi, patah hati, pacar. Saudaraku, dan orang ini orang Kristen yang ikut melayani, ikut segala macam, tapi bikin patah hati banyak orang, bikin luka batin, bikin kepahitan. Ini orang Kristen yang main-main menyalahkan anugerah Allah. Dan saya berketetapan dalam jemaat ini, saudaraku, kita tidak akan toleransi orang yang main-main dengan anugerah Allah ini. Kami ingin orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Ini standar tidak boleh diturunkan. Karena kita tidak ingin ada petobat palsu merangkak, menelusup, masuk dan melampiaskan hawa nafsunya. Bahkan kalau Yesus sebagai Tuhan, saudara akan pergi ke gereja sesuai yang Tuhan pilih, bukan saudara seperti pilihan saudara. If Jesus is your Lord, then you will go to the church of His choice, not your own choice.
Pilihan Allah, bukan pilihan saudara. Bukan shopping around, saudaraku. Banyak orang cari gereja semaunya sendiri. Saudara doa, Tuhan, Engkau sebagai Yesus, Engkau sebagai Tuhan, Engkau tempatkan aku di mana, di jemaat mana. Karena Alkitab mengatakan Tuhan menempatkan setiap anggota dalam tubuh. Tuhan yang menempatkan, bukan kita yang cari tempat. Telinga nggak berkata, aku nggak enak deh di samping, terus gua mau di depan di sini. Jadi apa antar saudara? Atau mata di sini, gua nggak enak deh mata bergandengan, terus gua satunya mau di sini deh ke belakang. Ntar naik sepeda motor nggak usah pakai kaca spion, bisa ngeliat ke belakang. Ntar tidur gimana, kepencet, saudaraku. Kita nggak bisa pilih sendiri. Tuhan yang taruh kita masing-masing pada tempatnya. Saudara tidak bisa cruise around, cuma mondar mandir. Saudara inginkan Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidupmu, Dia akan tentukan. Banyak sekarang ini segala apa yang istilahnya krusmatik, saudara, bukan karismatik tapi krusmatik, saudaraku. Itu yang cuma krus, mondar mandir, shopping gereja, tapi tidak tahu Tuhan mau tempatkan engkau di mana. Dan di sana bikin masalah, belum selesai pergi lagi ke tempat lain, bikin masalah lagi di sana, nyalahkan yang lain, pergi lagi ke tempat lain, dan kita salahkan orang lain padahal kita yang bikin masalah. Saya ingin katakan engkau belum bertobat dengan sepenuhnya. Pertobatanmu tidak murni, palsu. Malam hari ini berdoa, Tuhan tempatkan di gereja yang bagaimana dan di mana engkau ditempatkan Tuhan. Kalau engkau yang menjadikan Dia sebagai Tuhan, belum tentu di gereja kami, bisa di gereja lain. Tapi kalau Tuhan tempatkan engkau di gereja kami, setia dengan hal itu dan engkau akan bertumbuh. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.